Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifatus Safwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek kita yaitu Sistem Perencanaan Resep untuk tugas akhir mata kuliah STKI. Di sini beranggotakan ada 5 kelompok. Ada 5 nama. 1 Sahrul Amri sebagai ketua, 2 Dia Tawakalna, 3 Sifatus Safwa, saya, dan Anggun Fania. Setelah itu Kalita Masasio Mauren. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang memberi nutrisi bagi makhluk hidup. Bahan makanan yang beragam penting untuk menciptakan menu yang kaya gizi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan metode Cosin Similarity efektif untuk mengukur kemiripan antar resep sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Banyak orang sering bingung mencari resep yang cocok dengan bahan yang ada di dapur. Mereka sistem pencarian resep berbasis bahan hadir sebagai solusi praktis, memungkinkan pengguna untuk memasukkan daftar bahan yang tersedia dan mendapatkan rekomendasi resep tanpa perlu mencari bahan tambahan. Sistem ini menghemat waktu dan biaya, memaksimalkan penggunaan bahan dan mengurangi pemborosan serta saat memasak. Selanjutnya, sistem rekomendasi resep masakan menggunakan TF-IDF dan Cosin Similarity. Sistem rekomendasi membantu pengguna menemukan resep masakan sesuai selera atau bahan yang dimiliki. Teknik TF-IDF digunakan untuk membobotkan bahan dalam resep, memungkinkan pengukuran kesamaan antar resep dengan metode Cosin Similarity. Yang pertama, TF-IDF Term Frequency Inverse Document Frequency, mengukur relevansi bahan dalam resep. Formulanya yaitu TF-IDF sama dengan TF kali IDF, IDF sama dengan log N per 1 plus DF. Cosin Similarity mengukur kesamaan antara dua resep berdasarkan vektor TF-IDF, rentang nilai 0 tidak mirip hingga 1 sangat mirip. Selanjutnya, dataset menggunakan data dari 14.000 resep Nusantara dan beberapa sumber seperti Kaggle, Cookpad, serta dataset lokal mencakup bahan langkah memasak, nilai gizi, dan pola interaksi pengguna. Keunggulan, akurasi tinggi, rekomendasi sesuai preferensi pengguna, efisiensi, cepat memproses banyak data resep. Yang ketiga, fleksibel dapat diterapkan pada berbagai jenis makanan. Deployment, menggunakan Python Flex untuk mengembangkan antarmuka web yang ringan dan fleksibel, mendukung integrasi API dan memastikan performa optimal bahkan pada server terbatas. Tahapan project dan tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Data diunduh, dibersihkan, dan disimpan dalam format CSV. Yang kedua, preprocessing data, menghilangkan nilai kosong, normalisasi teks dan tokenisasi bahan atau langkah, representasi data menggunakan TF-IDF, pemodelan rekomendasi. TF-IDF mengukur bobot bahan unik, Cosin Similarity menghitung kesamaan input pengguna dengan resep. Pengembangan sistem backend, Flex untuk logika dan pengolahan data, front-end, Bootstrap untuk UI yang responsif, integrasi front-end back-end untuk pengalaman mulus. Tahapan project yang pertama yaitu adalah evaluasi sistem. Metric precision, recall, mean, reciprocal, rank, MRR, penguji dengan bahan masakan pengguna untuk validasi. Yang terakhir yaitu visualisasi dan dokumentasi, struktur folder terorganisasi untuk memelihara visualisasi alur kerja sistem dan dokumentasi fitur utama. Berikut adalah dokumentasi pada web HTML kita. Yang pertama di sini tersedia beranda, menu, rekomendasi serta tentang, lalu galeri. Di sini kita bisa klik masuk ataupun daftar. Di sini tertulis pilih masakan terbaikmu masakan Nusantara. Berikut adalah rekomendasi resep. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap pengujian sistem rekomendasi resep, hasil menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Berdasarkan 3 bahan yang dimasukkan pengguna, sistem ini menggunakan algoritma TF-IDF Term Frequency Inverse Document Frequency untuk menganalisis teks pada kolom bahan dalam dataset resep. Nilai TF-IDF dihitung dan dibandingkan dengan input bahan pengguna melalui kode yang diterapkan. Hasilnya, sistem dapat memberikan daftar resep yang memiliki bahan yang mirip dengan yang dimasukkan pengguna.
Pustaka seperti TF, IDF, Victoris dari Skikler yang secara otomatis menghitung frekuensi kata dan memberikan bobot inverse digunakan pada bagian kode yang bertanggung jawab untuk penghitung TF-IDF. Oke, di sini kita akan memasuki pada sistem. Sistem di sini terdiri dari bahan pertama. Di sini kita bisa memasukkan bahan pertama, bahan kedua, dan bahan ketiga. Lalu kita klik cari resep. Nah, di sini bisa memunculkan hasil resep yang kita cari seperti oseng bayam, bayam orek telur maupun sayur bayam dan tongkol. Di sini akan dijelaskan beberapa bahan dan seperti langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya yaitu berikut adalah file IPN-IMP. Di sini kita bisa menginput ingredients-nya menggunakan quotient similarity. Nah, di sini kita bisa menginput ingredients dan rekomendasi. Di sini kita bisa memasukkan orak-arik telur, kornet ingredients, dan step-stepsnya supaya bisa menghasilkan pada web HTML yang tadi. Kesimpulannya, sistem rekomendasi resep berbasis web menggunakan algoritma TF-IDF untuk membantu pengguna menggunakan resep berdasarkan bahan yang dimiliki. Hasil uji menunjukkan bahwa sistem memberikan rekomendasi yang cukup akurat dengan tingkat kesalahan rendah. Untuk pengembangan lebih lanjut, peningkatan dataset menambah data resep dari berbagai kategori masakan. Optimasi algoritma mempertimbangkan algoritma seperti collaborative filtering atau deep learning untuk rekomendasi yang lebih personal. Fitur baru, filter kategori masakan, pencarian lebih dari 3 bahan, dan optimasi kecepatan pemrosesan melalui indexing atau pemrosesan paralel. Berikut hasil PPT-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada file APPY. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai file APPY. Impor di sini kita menggunakan library Flex, yaitu framework Python untuk membangun aplikasi web. Render template untuk merender file HTML, request untuk menangani data yang dikirim. Berikut kita di sini menggunakan Flex. Nah, request ini bermaksud untuk menangani data yang dikirim oleh pengguna. JSON-V ini untuk mengembalikan data dalam format JSON. Joblib untuk memuat model yang telah disimpan dalam hal ini. Dalam hal ini TF-IDF, dalam hal ini TF-IDF Vectorizer Pandas, yaitu untuk membaca dan memproses data set CSV. NumPy untuk membaca dan memproses dataset CSV. NumPy. Nah, yang kedua yaitu logging. Logging diatur pada level info untuk mempermudah pelacakan informasi terkait jalannya aplikasi. Yang ketiga yaitu memuat model dan dataset. Bagian ini bertujuan untuk membuat TF-IDF file vectorizer PKL dimuat menggunakan joblib load. Model ini digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor, memuat dataset. Dataset resep makanan disimpan dalam file Indonesian Food Dataset CSV. Kolom ingredients diisi string kosong. Rute utama menangani peminatan ke URL utama. Route fungsi index akan merender file HTML, indeks HTML.
sebagai halaman utama. Rute pencarian resep. Metode spot route ini menangani peminatan pos untuk mencari resep berdasarkan bahan-bahan yang diberikan alur pencarian, mengambil data dari permintaan. Bahan 1, bahan 2, bahan 3 diambil dari body JSON yang dikirim pengguna. Ketiga bahan ini digabung menjadi satu string query all. Validasi input. Jika pengguna tidak memasukkan bahan apapun, aplikasi pengembalian pesan akan error dengan status kode 400. Transformasi query ke vektor. String query all diubah menjadi vektor menggunakan model TF-IDF, menghitung kesamaan kosinus. Informasi tentang 3 resep teratas. Respon JSON hasil pencarian diberikan dalam format JSON atau aplikasi lain. Potensi pengembangan UI UX membuat halaman HTML lebih interaktif untuk pendukung pencarian bahan pengayaan dataset, menampilkan lebih banyak resep ke dataset untuk meningkatkan akurasi hasil pencarian. Fitur lanjutan. Nah, di sini kita bisa membuka websitenya terlebih dahulu dengan http://127.00.1.25000. Di sini akan langsung muncul website rekomendasi masakan. Di sini tersedia beranda, menu rekomendasi tentang galeri, masuk, dan daftar. Kita akan mencoba rekomendasi resep. Nah, kita bisa memasukkan bahan pertama, misalnya bakso. Bahan kedua, bahan ketiga. Lalu kita tekan cari resep. Di sini akan muncul berbagai macam rekomendasi masakan, seperti bakso telur orak-arik dengan sayuran, balado bakso sapi, sop tahu bakso. Di sini sudah tersedia langkah-langkah dan bahan-bahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.